Shalom semuanya. Ya, silakan duduk. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya meskipun kalau terakhir saya ada di panggung ini, itu adalah bulan Maret yang lalu. Ada yang masih ingat enggak? Ada yang masih ingat enggak? Saya bahas tentang apa itu? Ya inilah ingatan ya, generasi, jangankan setengah tahun Pak, Maret kan, sekarang September. Ya, jangankan setengah tahun, yang seminggu 2 minggu aja sudah hilang kok. Ya. Bulan ini sekali lagi saya kan sebetulnya ngikuti tim doa. Terima kasih Bipro sekali lagi. Ya, setelah yang lalu saya ngomong tentang hal-hal yang biasanya itu merupakan itu ekspertis saya, ya sebagai punya latar belakang seorang accountant dan seterusnya. Ya, saya ngomong tentang kesalahan. Jadi saya tahun ini itu ada 2 tema, yang satu berurusan dengan kesalahan, tapi kesalahan dalam hal finansial. Waktu itu talk show. Nah, berikutnya ini saya ngomong yang benar, ya. Temanya adalah The Living God sepanjang bulan ini, terus ya, mulai dari Tuhan itu setia, ya, dan bagaimana Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Tapi minggu lalu kita dibawa pada cerita tentang bagaimana bisa ketemu Tuhan. Karena ketemu Tuhan itu tidak mesti harus karena suasana. Tergantung dari apakah gelombang kita sama dengan gelombangnya Tuhan untuk kemudian seperti wifi tadi. Ya. Nah, penutupnya untuk bulan September ini saya dapat yang paling berat. Yang kalau ngomong tentang salah gampang, ngomong yang benar yang tidak gampang. Karena benar itu pengertiannya adalah tidak atau bukan kebenaran relatif. Tapi kebenaran itu adalah kebenaran yang dari Tuhan. Ini kalau kita lihat, saya sampai lupa, itu itunya di ketinggalan, tapi PPT saya baru nanti di belakang baru saya keluarkan. Kita pakai firman Tuhan yang menjadi acuan, ya, yaitu di Mazmur 9 ayat 8. Mazmur 9 ayat 8. Jadi nanti akan saya arahkan untuk di bagian akhir. Itu baru ke PPT saya. Mazmur 9 ayat yang ke-8. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan, ya by the way karena style saya sehari-hari saya seorang akademisi, jadi style saya adalah style ya, teaching, bukan style yang ya enggak gini saya ya. Saya bukan stylenya motivator ya. Jadi saya seringkali betul-betul melihat memang orang muda ini seringkali melihat kemasan jauh lebih penting daripada isi gitu ya. Mohon maaf ya. Sepanjang hari ini saya dapat tugas dari gereja tadi siang sampai dengan jelang sore itu memberkati 3 pasang mempelai. Dari 3 pasang ini, selama sekian tahun saya pelayanan, saya itu betul-betul, ya, yang tadi itu merasa paling, dalam tanda kutip yang terakhir ya, itu paling membuat saya itu, duh kok gini ya. Saudara bisa bayangkan enggak? Sebetulnya kebetulan waktu konseling, itu secara personal itu bahkan sudah ketemu saya. Saya enggak bisa bayangkan, ternyata Tuhan ya pertemukan lagi pada waktu pemberkatan perkawinan. Mengapa kok saya mengatakan ini? Karena orang ini, orang yang muda. Saudara pernah bayangkan pengantin datang naik Grab? Ya, dan dia sudah ngomong. Dia asal dari Jakarta. Dan dia sudah ngomong. Saya kelihatannya tidak mudah untuk mulai membangun rumah tangga ini. Tapi dia bisa katakan gini, hal yang terbaik yang saya
dapatkan. Saya dibesarkan dari keluarga yang begitu keras. Dan terbukti tadi gak ada satu keluarga pun yang hadir. Itu persoalannya. Ya, yang hadir itu pun juga tidak banyak dari keluarga yang perempuan. Nah, saudara lihat, ya, lalu saya tiba-tiba teringat ya, saya sendiri juga adalah orang yang mirip dengan dia karena waktu dulu. Ya, kalau saudara itu dulu mengenang baptisan itu ada yang nganter. Dulu waktu saya dibaptis, usia saya sudah 32 tahun baru masuk kolam baptisan dan tidak ada yang nganter. Mengapa demikian? Karena saya dari keluarga yang tidak dalam Tuhan, tapi tidak se-ekstrim itu. Meskipun waktu itu papa saya itu marah sekali. Saya pernah ceritakan mungkin. Kita hari ini itu melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Tapi orang ini itu tidak dibaptis di Betani bahkan. Di tempat lain. Tapi kemudian dia waktu memutuskan untuk mulai tahun lalu dia ada di Betani, lalu kemudian dia semakin berakar. Saya sampai tanya, mengapa kok milih Betani akhirnya? Dia jawabannya membuat saya itu sangat terharu. Karena dia ngomong, di tempat saya kelihatannya yang jadi bintang itu adalah gembalanya. Ya. Lalu lebih parah lagi itu semua komunitas di sana. Itu bukan pada Tuhan Yesus, tapi pada gereja. Dia ngomong gitu. Saya kok melihat Betani itu betul-betul, saya bersyukur saya juga bertobat di Betani. Ya, dan sampai sekarang saya tetap Betani. Ya. Begini saudara, waktu dia mengatakan bahwa waktu dia memang beribadahnya di Nginden, ya, tinggalnya di Sidoarjo. Dia ngomong, ada suasana yang dia pakai istilah seperti magis katanya. Saya bisa, saya melengkapi menggarisbawahi apa yang Pak Rubin Ong minggu lalu nyatakan. Ya, bagaimana kita melalui proses rohani kita itu betul-betul bisa encounter God, ketemu Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang pasti tidak pernah salah. Amin. Makanya saya lanjutannya, ini ceritanya saya jadi cocok-cocokan karena kalau yang bikin skenario ini kan di bagian akhir ditutup dengan God is righteous. Yang tadi terambil dari kitab Mazmur 9 ayat 8. Mari kita baca. Ya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kelihatannya kalimat ini pendek, tapi kalau saya diminta untuk membahas dengan detail, sulit sekali ini. Menghakimi dunia dengan keadilan. Menghakimi dunia itu bukan cuma manusia tertentu, dunia dihakimi dengan keadilan. Kalau kita lihat konteksnya ini adalah Tuhan perlindungan. Lalu kemudian dia punya keadilan. Yang keadilan itu dia pakai untuk menghakimi. Yang tidak mungkin salah. Hari ini kita berurusan dengan keadilan yang relatif. Lalu berikutnya lagi, bangsa-bangsa itu justru diadili dengan kebenaran. Nah, hari ini kita seringkali rancu terhadap beberapa istilah, sehingga saya harus meluruskan. Hal pertama yang mau saya sampaikan adalah, mari kita betul-betul teliti untuk membuat istilah ini kita pahami. Saya menggunakan istilah gini, baik itu belum tentu benar.
benar itu pasti baik. Demikian juga adil itu belum tentu benar. Tapi benar itu pasti adil. Karena itu kalau kita melihat bahwa mengapa kok kita itu harus melihat Tuhan itu Tuhan yang benar. Karena benar itu mengcover semua yang tidak bisa di-cover oleh yang lain-lain. Baik belum tentu benar, adil belum tentu benar. Tapi kalau benar itu pasti baik, pasti adil. Amin. Ini aminnya ketoknya gak yakin ini. Ojo amin karena terpaksa, karena saya minta saudara. Tapi saudara orang-orang muda, ya, be pro, please. Karena kita kalau enggak hati-hati, kita akan mudah sekali terpelintir. Hari ini itu pelintiran luar biasa. Mari kita pahami tentang hal itu. Biar saya bacakan firman yang jadi acuan ya oleh tim doa dari Bipro ini. Ya. Firman yang berikutnya adalah Mazmur 145 ayat 17. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kalau kita melihat seperti itu, setiap kita yang mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan, benar saya ini. Dalam segala hal, segala jalannya, Tuhan itu adil. Lalu ditambahi lagi, ada kasih setia. Ada setia yang ya bukan cuma setia biasa, setia yang ya dilingkupi oleh kasih dalam perbuatannya. Kalau saya percaya kalau saudara semua di sini pasti kalau melihat tentang hal itu pasti ya lebih bisa ngerasakan. Mestinya lebih bisa ngerasakan daripada anak kecil. Karena anak kecil itu normalnya punya kehendak. Dan waktu dia pikir kehendaknya dia itu adalah baik untuk menjelaskan nanti. Dan orang tuanya tidak memenuhi. Tidak mudah. Dia ya menerima bahwa mengapa kok demikian? Karena orang tuanya adil. Karena orang tuanya akan ya menyikapi segala yang dia harapkan itu sesuai dengan kasih setia. Saya nggak tahu, semoga bahasa saya cukup jelas untuk dipahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada anak-anak melihat orang tua. Dan saya percaya orang tua normal itu pasti memperhitungkan segala sesuatu dengan presisi. Bagaimana yang dibutuhkan anak, sehingga apa yang dibutuhkan oleh anak ini, itu orang tua mestinya akan penuhi, tapi tidak berarti keinginannya dipenuhi semua, keinginan anak itu. Nah, ini gambaran dari kalau kita dalam hidup sehari-hari, orang tua dan anak. Dan hari ini, ya, bayangkan kalau anak itu ngerti firman Tuhan, dia untuk supaya orang tuanya itu bisa mau mendengarkan. Dia sampai untuk ngotot untuk minta itu, disertai dengan doa dan puasa. Bayangkan, ada anak puasa untuk supaya orang tua memenuhi. Apakah orang tua itu setelah melihat anaknya puasa itu, lalu otomatis, terharu dan seterusnya. Dan saya mau ingatkan, kalau orang tua di dunia saja, tahu persis apa yang terbaik, sesuai dengan keadilan, sesuai dengan kasih setia, melakukan hal itu.
Apalagi Bapak kita yang sempurna di surga. Amin. Ini kok kelihatannya mikirnya berat. Saya nggak tahu, bahasa saya cukup jelas nggak? Saudara, mungkin setelah ini saya mulai menggunakan beberapa ilustrasi ya tentang kebenaran ini. Ya. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, maka kita akan melihat salah satu contoh yang saya pakai, itu kebetulan tokoh favorit saya di Perjanjian Lama. Kalau saudara tanya tokoh favorit saya di Perjanjian Lama, ya, saya akan memilih Musa. Memang ada orang-orang yang tertentu, Bapak kok enggak pilih Daud? Loh itu kan selera loh, jadi dipaksa tuh. Wong selera kok dipaksa. Kalau saudara suka gado-gado, saya suka rujak, kan enggak usah maksa saya untuk suka gado. Ya. Mari ini selera. Cuma saya kalau ditanya, mengapa kok saya lebih melihat Musa daripada Daud? Karena Daud kalau urusan hal yang berkaitan dengan perang dan seterusnya istimewa. Tapi Daud itu adalah ya suami yang brengsek, bapak yang gagal. Alkitab secara jujur menunjukkan semua itu. Hanya karena ya orang terlalu sulit untuk ngomong tentang hal itu secara vulgar. Sehingga ya, kita itu ya, akhirnya terpukau pada satu sisi saja. Nah, saya mau cerita, saya tidak mungkin bisa bacakan, karena cerita tentang Musa itu dimulai dari Keluaran 2, prosesnya. Tapi mari kita bersama-sama cuma melihat kehidupan Musa, yang kalau kita lihat, itu ada 3 fase dalam hidupnya. 3 fase dalam hidupnya. Fase pertama itu 40 tahun, yang pertama. Fase yang kedua itu 40 tahun berikutnya. Dan fase yang ketiga itu adalah 40 tahun yang terakhir dalam hidupnya. Pertanyaan saya, kok jadi tanya jawab Pak? Menurut saya dengan latar belakang saya sebagai akademisi ya, saya ajak saudara mikir-mikir bareng. Pertanyaan saya gini, ya, untuk saudara pikirkan bareng-bareng. Kalau kita melihat kehidupan Musa, ya, apakah ya, kalau kita menggunakan ukuran hari ini manusia cenderung narsistik, maunya selalu tambah hebat, tambah ini dan seterusnya. Pertanyaan saya ngomong gini bukan berarti saya nakut-nakuti saudara ngalami yang begitu. Ini kelihatannya tidak ada potongan untuk ngalami begitu. Tapi Musa itu adalah seorang tokoh pilihan Tuhan. Yang kemudian dia juga dipakai Tuhan untuk memahami arti righteousness ini. Oke, saya tak balik lagi. Apakah Musa waktu di awal kehidupannya 40 tahun, lalu kemudian 40 tahun berikutnya, lalu 40 tahun terakhir dalam hidupnya, apakah dia tambah nyaman? Apakah dia tambah seperti yang dibayangkan ya kata-kata motivator, naik terus, gak pernah turun, gitu ya. Misalkan, ya. Saya berharap semua pasti menjawab, enggak begitu. Karena waktu 40 tahun pertama dia di istana, 40 tahun kedua, waktu dia mengikuti jalannya Tuhan, 40 tahun kedua itu adalah proses pembentukan pribadinya. Sampai dia juga ketemu Tuhan secara pribadi. Dan waktu 40 tahun terakhir, itu the real life yang Tuhan tunjukkan. Yang supaya proses persiapan yang dulu kelihatannya so nice, itu menjadi tidak begitu. Tapi justru di episode terakhir kehidupannya dia melihat bagaimana Tuhan itu, dia belajar bagaimana Tuhan itu righteous betul.
Oke, kalau saya membayangkan Musa di bagian terakhir sekarang dalam kehidupannya. Mari kita lihat, waktu Musa di bagian terakhir kehidupannya, itu justru dia di padang gurun. Bersama dengan sekian banyak bangsa Israel. Ya, pertanyaan saya, apakah bangsa Israel waktu itu semuanya itu ya pendukung penuh bahwa ya apa yang diucapkan oleh Musa sebagai hamba Tuhan itu dituruti semuanya penuh. Demikian? Jawabannya kan tidak kan? Musa pada waktu itu justru berurusan dengan bangsa yang begitu banyak mengalami mujizat. Tapi mereka itu masih minta ini, minta itu komplain. Yang minggu lalu disentil juga oleh Pak Rubin Ong. Ya, dituruti. Dan dituruti itu karena keserakan sampai mereka mati sia-sia. Ya. Nah, saya mau gambarkan, saya ini kok kelihatannya kok ya menyampaikan firman dengan penuh horor gitu ya. Saudara kok rasanya kok tegang KB ini. Ya, tenang saudara, ini adalah sebuah proses supaya kita itu being righteous in ya, God's perspective. Sungguh. Ya, nanti marilah kita melihat keberhasilan hidup ini tidak ditentukan berapa ya engkau terkenal, berapa jumlah viewermu, berapa jumlah subscribermu, berapa jumlah like-mu. Enggak. Ya. Saya masih bisa nyatakan, bisa saja engkau bisa mendapatkan ya sekian ratus juta. Tapi kalau dari manusia semuanya sia-sia. Engkau cuma butuh satu like dari Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang benar. Amin. Ya. Ini tepuk tangannya kok tepuk tangan kok enggak niat itu. Ayo tepuk tangan yang benar untuk Tuhan. Amin. Ya. Sungguh Tuhan, kita harus melihat Tuhan itu dengan benar. Ya. Saudara, saya enggak tahu. Saudara pernah bayangkan enggak? Dengan pengalaman episode terakhir 40 tahun dalam kehidupan Musa itu, yang sudah begitu banyak mujizat. Ya. Itu bahkan disebutkan ya, di Bilangan 12 ayat 3. Ya. Mengapa kok sampai disebutkan bahwa Musa, boleh ditampilkan Bilangan 12 ayat 3, Musa itu adalah ya sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bayangin. Ya. Ingat ya, lembut di sini itu pengertiannya itu bukan lemah lembut ya. Ini lembut, bukan lemah lembut. Lembut. Yang kalau kita secara umum bahasa Inggrisnya itu gentle. Sekali lagi gentle itu terjemahnya lembut. Ya. Bukan soft. Ya. Soft itu baru lemah. Ya. Lembutnya lembut lemah. Ya. Oke. Dia mengapa kok Musa ya, dikategorikan begitu lembut lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Ya, pembuktiannya biar saya bacakan aja, saya enggak punya waktu yang cukup untuk membahas detail, tapi saya tunjukkan. Ya. Orang yang demikian istimewa. Mari kita buka Bilangan 14 sekarang. Kalau mau detail itu mulai dari ayat yang ya, ayat awal. Coba. Ya. Bilangan 14, ya. Ini ceritanya adalah bagaimana mayoritas orang-orang yang sudah mengalami mujizat, tapi mereka masih enggak tahu diri. Ya. Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Lanjut. Bersungguhlah seluruh orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini. Lanjut. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini,
supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mari kita lihat sikap ini. Ya, hati-hati sekali. Ya, lanjut lagi. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lanjut lagi. Ya, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Lanjut. Ya, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Lanjut lagi. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Saudara pasti pernah mendengarkan tentang firman, ada 12, hanya 2 yang ngomong baik, yang 10 tidak baik. Mari kita hubungkan dengan situasi yang sekarang. Hari ini banyak yang merasakan macam-macam. Kalau saudara baik-baik, puji Tuhan. Tapi kalau saudara tidak begitu, tetap lihatlah Tuhan yang benar. Jangan pernah seperti bangsa Israel ini. Mari kita lihat lanjutnya. Ya, negeri yang baik itu, jika Tuhan berkenan kepada kita, keren sekali ini. Ya, jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lanjut. Ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Ini. Ya. Jangan takut pada situasi yang ada yang menekan kita. Dan jangan berontak kepada Tuhan. Ya. Sebab mereka akan kita telan habis kepada yang semua yang sekeliling itu. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Lanjut. Ya. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Orang yang sudah ya benar-benar kenal Tuhan, ketemu Tuhan, menyikapi, memberikan nasihat, malah mau dilontari. Ya. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada seluruh orang Israel. Perlindungan Tuhan selalu ada. Lanjut. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Ternyata Tuhan pun sampai bisa curhat sama Musa. Ini poinnya. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ayat 12, mari kita lihat. Tuhan itu kemudian ngomong sama Musa, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau siapa ini? Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Berhenti dulu di situ. Itu kalau Tuhan curhat sama saya langsung ngomong, deal Tuhan, habis no ngabe. Itu kalau, karena saya menggunakan kata keadilan, saya menggunakan kata yang, ya, saya itu membayangkan Musa ini sudah sekian tahun bersama dengan mereka yang ngomel terus. Kalau saya Musa, makanya gak jadi Musa saya cuma jadi ponco. Ya, saudara renungkan ini. Tuhan itu punya rencana, mereka aku habisin dan ya, aku akan bikin bangsa yang lebih kuat, lebih baik dari engkau. Wah, saya membayangkan, wow, Musa jadi bapak bangsa. Yang teruji, yang sungguh-sungguh bagaimana setia kepada Tuhan. Itu. Ya. Sekarang mari kita melihat ayat berikutnya. Ya. Kok kita itu kaget melihat Musa ngomong ini pada Tuhan. Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau Tuhan yang menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka.
Lanjut lagi ayat 14. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Bahwa Engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awan, lanjut. Ya, awannya Tuhan berdiri di atas mereka. Waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Lanjut lagi. Ya. Jadi, jikalau Engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Ya, lanjut lagi. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan yang nyata kebesarannya itu, seperti yang kau firmankan, Musa lagi ya ngobrol dengan Tuhan, deal dengan Tuhan untuk menunjukkan karakter Tuhan yang dia kenal. Tuhan yang benar. Ya. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Ini menurut saya menakutkan ini. Ada konsekuensi. Tuhan itu panjang sabar. Ya, tapi dia juga ada konsekuensi yang untuk mereka mengalah. Bukan cuma orang itu, keturunannya, bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Ini firman Tuhan. Ya, saya lanjutkan lagi. Ya. Mengapa kok Musa disebut lembut hatinya? Karena justru dia disakiti oleh bangsa Israel yang masih enggak tahu diri dan seterusnya. Tapi pada waktu itu, Musa bisa ngomong ini, ayat 19 ini, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Dan kalau saudara lihat ayat yang ke-20 itu dahsyat sekali. Tuhan kemudian berfirman, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Ya memang ini mungkin terlalu berlebihan. Saya berhenti dulu di ayat 20. Saudara, mengapa kok Musa bisa kuat untuk kemudian waktu Tuhan pun sudah ngelihat orang ini enggak tahu diri. Musa masih minta supaya ada pengampunan dari bangsa yang enggak tahu diri ini. Supaya mereka tetap mendapatkan kesempatan. Kalau kita bicara tentang keadilan yang dialami oleh Musa, sangat enggak adil. Mengapa? Karena Musa sudah banyak dianiaya, tidak dipercaya, disia-siakan segala macam pengorbanannya untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Tapi dia tidak melihat apa yang terjadi. Dia melihat Tuhan yang benar. Untuk kemudian diingatkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, supaya tetap berjalan. Memang karena ini dari perspektifnya Musa, maka kita melihat seolah-olah Musa itu Tuhan itu menuruti keinginan Musa. Tapi mari kita melihat di satu sisi firman ini menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah salah. Tapi juga Tuhan yang konsekuen. Mengapa saya ngomong begitu? Musa yang demikian luar biasa, hamba Tuhan yang setia, melayani kehendak Tuhan. Itu selama 40 tahun di padang gurun.
kondisi yang begitu sulit, dia begitu setia. Ya, sebetulnya kalau saudara lihat di kitab Ulangan itu malah ada kata-kata Musa itu berani nantang Tuhan. Ya, ngomong gini, Tuhan, kalau engkau tidak bisa memenuhi janjimu, ya, mending kau coret, kau hapuskan dari kitab kehidupan. Musa sangat yakin bahwa dia ada di dalam kitab kehidupannya Tuhan. Dan dia bisa bargaining. Mengapa? Karena dia mengasihi jiwa. Hati-hati, masa-masa sekarang ini, kita itu sulit untuk melakukan hal-hal yang benar. Karena kita berpikir, aku sudah melakukan kebaikan, Maka waktu dia melakukan sesuatu yang enggak setara dengan kebaikan yang aku lakukan, maka biarlah keadilan yang berjalan. Hati-hati, kata baik dan adil yang saya sebut dengan relatif dari pemahaman manusia, dari kebutuhan manusia, tidak sama dengan baik dan adil dari perspektif Tuhan yang selalu benar. Amin. Saya enggak tahu saudara hari ini ngalami seperti apa. Saudara bisa alami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saudara kehendaki. Ya. Dan saudara lagi berseru untuk keadilan Tuhan. Berseru untuk supaya hal yang saudara inginkan itu terjadi. Hati-hati. Biarlah saudara tetap. Saya percaya Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani, dia bisa ngomong segala kebaikan yang dia sudah lakukan, kesetiaannya dia lakukan. Tapi yang benar itu adalah bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Whatever. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Saudara, kalau saudara melihat betapa Tuhan itu sangat presisi di dalam keadilannya. Itu saudara lihat peristiwa. Saudara kalau lihat peristiwa yang dialami Musa terhadap bangsa Israel yang mereka membutuhkan air. Yang pertama itu dicatat di Keluaran 17. Enggak usah dibaca. Bagaimana mujizat Tuhan untuk membuat mereka yang butuh air, Tuhan berikan. Tapi di Bilangan 20 terjadi sesuatu. Pada waktu Musa dalam kondisi yang begitu lelah sudah hampir 40 tahun bersama dengan bangsa yang begitu sulit. Ketok. Kocok khawatir. Muter yang di belakang ngasih kode. Walaupun rodok sorotnya luar biasa tapi ketok kok, tenang. Saya jadi ngerti kenapa Pak Rubin On minggu lalu juga gitu ya. Stres nanti. Sudah, tenang aja. Saudara, Musa melakukan sesuatu yang menurut saya jadi begitu fatal akhirnya. Saudara pasti baca, kalau boleh ditayangkan yang ini, yaitu Bilangan 20. Mulai dari ayat 8 dulu. Ayat 8 dulu. Bilangan 20 ayat 8. Ini. Ambillah tongkatmu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jelas, ordernya jelas. Engkau cuma berkata. Kenapa kau saya mengerani? Karena cara Tuhan antara satu situasi dengan situasi yang lain tidak sama. Tidak sama. Karena itu kita harus presisi dan mengikuti apa yang Tuhan mau.
Harus presisi. Dan saudara kalau lihat, saya langsung lompat, saya tidak bisa baca detailnya, langsung lompat ayat 12. Saudara lihat ayat 12. Ya. Mengapa kok demikian? Karena ternyata Musa waktu itu, dia pikir seperti yang dulu. Dia pukul bukit itu 2 kali. Ini. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Lanjutannya lagi, ya, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saya mau menunjukkan di balik kata righteous itu ada kata holy, kudus. Dan please, sikapi dengan benar. Musa itu kurang apa jasanya di hadapan Tuhan. Tapi waktu dia kecil, ya, dia akhirnya harus menerima konsekuensi. Mengapa kok demikian? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Dia tidak ada kompromi sedikit pun. Karena itu, Bipro, biarlah engkau menyadari tentang situasi ini. Baiklah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang begitu presisi dalam righteousness-nya. Sedikit saja ada konsekuensi. Saya kalau ngomong gini bukan berarti saudara mengatakan Musa itu ditolak Tuhan. Enggak. Ya, Tuhan tetap berkenan. Kalau saudara melihat, ya, cerita di Matius, ya, 17, itu ada peristiwa transfigurasi. Waktu itu ada 3 murid Yesus bersama Yesus naik, ya. Lalu kemudian apa? Muncul 2 tokoh. Yang satunya apa? Musa. Satunya Elia. Tuhan berkenan. Bahkan kalau kita teliti di kitab Ulangan 34, Musa betul-betul, ya, sendirian bersama Tuhan di akhir hidupnya. Orang setelah itu nyari, ya, mestinya itu kalau dibaca, saudara akan tahu bahwa yang nguburkan itu Tuhan sendiri. Tapi balik lagi, kebenaran Tuhan itu tidak ada kompromi untuk kita kemudian sembarangan. Mari, kalau kita itu sepanjang bulan ini ngomong tentang Tuhan yang hidup, marilah kita melihat Tuhan yang hidup itu bukan cuma Tuhan yang setia. Bukan kita betul-betul serius bagaimana ketemu Tuhan, tapi kita melihat Tuhan yang benar, yang presisi untuk tidak kita sikapi dengan sembarangan. Saudara, saya mau tutup dengan 2 kesaksian sambil saudara menyadari. Tadi saya sudah ceritakan, saya sudah, ya, sungguh-sungguh berupaya untuk supaya hidup saya benar di hadapan Tuhan. Tapi saudara pernah bayangkan enggak? Saya harus mengalami banyak kehilangan. Apa yang disebut kehilangan itu versi macam-macam. Dan ya 730 hari yang lalu. Kalau hitungan normal itu persis 2 tahun. Tapi kalau tepat tanggalnya itu tanggalnya besok. My only daughter pergi. Padahal saya mempersiapkan macam-macam yang saya anggap bagaimana anak-anak ini menjadi anak yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saya minta ditayangkan sekarang. Ya. Saya terima kasih sekali. Ya, waktu itu Pak Heri juga, ya, menguatkan dan seterusnya. Ini anak saya. Hari ini persis Ubaya juga wisuda. Ini kakaknya yang, ya,
waktu itu, karena kenapa kok enggak lengkap? Satunya karena Mas sudah di luar negeri. Ini kakaknya wisuda S2 dari Ubaya. Waktu itu sekitar 4 bulan sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Dia masih begitu, kami bersama-sama. Ya, saya tunjukkan aja supaya saudara menyadari bahwa selama 17 tahun saya mengajari, membangun imannya. Tapi di 2 bulan terakhir dalam hidupnya, saya belajar imannya dia. Dalam sakit dan seterusnya itu dia ya tetap mengingatkan saya, Pak, whatever happen, tetap Papa ya setia melayani Tuhan. Saya lanjutkan, saudara. Ini biar tak klik ini. Oh iya. Dia kecil di sini. Ini kalau saudara lihat itu tanggalnya, sengaja. Desember 2010. Dia masih usia 4 tahun. Dia memerankan Maria. Waktu itu anak saya semuanya sekolahnya di Betani. Ya, lanjut lagi. Ini pencapaian prestasinya dia. Pada tahun 2015, dia dapat, ini namanya dia. Ya. Cuma 1 orang, dan dia dapat itu. Ya. Bahkan kalau saudara lihat, dia memecahkan rekor. Memecahkan rekor lulus SOM termuda dalam sejarahnya Betani. Karena kalau saudara lihat, dia lahir 2006. Ya. Pada 2017. Ya, 11 tahun dia sudah lulus. Yang waktu itu dia mulai ikut usia 8 tahun. Dua-duanya. Ya, memang kebetulan waktu itu ya, ketua departemennya ya, saya ya, sehingga itu tanda tangan. Mamanya suka melihat kalau kami jalan itu selalu gandengan. Mamanya foto dari belakang. Ini diambil pada waktu olahraga ini, itu diambil waktu ya. Bahkan enggak sampai sekitar 1,5 bulan sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Ya. Ini foto kami bersama terakhir waktu di Shanghai. Sebelum COVID, kami ke sana. Berikutnya saya menunjukkan pada saudara seorang. Saudara tahu siapa orang ini namanya? Yang menghebohkan Amerika. Ya. Hiduplah sedemikian rupa sehingga hidupmu menjadi ancaman bagi kejahatan di dunia ini. Dan istrinya mengatakan, I will never let your legacy die. Apa yang kau wariskan, enggak akan kubiarkan sia-sia. Dia tahu persis, waktu dia begitu ekstrim, frontal menghadapi kebobrokan dunia ini. Karena dia mau menyikapi dengan benar. Ya, dia cukup ya, sadar bahwa dirinya dalam ancaman. Sehingga kalau dia di mana-mana kalau pasang foto, tidak pernah dia memasang wajahnya anaknya. Ya, usia ya, bulan depan itu mestinya bulan depan itu usianya dia 32. 32 kurang 1 bulan. Dia ditembak. Tapi dia ngomong tentang ini. Ya. God, family, country, in that order. Lalu dia ngomong, I want to be remembered for courage for my faith. Biarlah aku dikenang keberanianku dalam iman. That would be the most important. The most important thing is my faith in my life. Yang terpenting itu adalah bagaimana imanku hidup benar di dalam Tuhan. Saya panggil pemain musik kembali semua, siap-siap untuk kita menyembah. Saya tutup dengan konklusi ini. Jangan pernah meragukan bahwa Tuhan adalah kebenaran di dalam hidup kita. Meskipun seringkali
Kita tidak paham awalnya. Saya juga nggak paham mengapa ini itu terjadi dalam hidup saya. Tapi biarlah kita tetap menjalaninya dengan iman, dengan taat dan setia. Amin. Ya. Yang kedua, evaluasilah hari-hari dalam kehidupan kita. Hari-hari dalam hidup kita itu evaluasi. Kenapa? Hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kesempatan berharga. Kita nggak tahu endingnya kapan. Dan jangan pernah berpikir kita selalu harus seperti yang orang-orang enggak. Saya tidak pernah bayangkan, saya selalu katakan gini, kalau orang kehilangan orang tua normal, karena yang tua pergi duluan. Kalau orang kehilangan adik, kakak, pasangan, juga normal, karena salah satu juga. Tapi tidak pernah terbayangkan, ya orang itu anaknya yang pergi duluan. Tapi marilah, kalau itu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak pernah salah. Marilah kita melihatnya, menyikapinya dengan benar. Fokusmu, ya hari-hari itu pada kehendak diri sendiri, versi motivator, atau pada kehendak Tuhan. Terakhir, pastikan hasil akhir dari hidup kita itu adalah menjadi keteladanan bagi generasi berikutnya. Adalah untuk kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin.